Sebaiknya tonton terus video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Kerjasama dengan Bank Indonesia dan juga Bulog, dan juga ada potongan-potongan harga. Semoga ini bisa membantu masyarakat Kota Palembang, khususnya yang ada di sini, ada di wilayah di sini. Dan juga ini adalah sentuhan langsung, apalagi berkaitan dengan sembako. Dan yang perlu diwaspadai di saat akan menjelang Idul Adha, ada beberapa item kenaikan, mulai dari harga beras, daging ayam, dan juga masalah perhiasan, dan juga kenaikan transportasi baik darat dan udara. Maka dari itu kegiatan hari ini kita laksanakan sekali lagi dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Palembang. Berapa banyak paket Pak yang disediakan? Ada berapa paket Pak Is? Ada 500 disiapkan ya, nanti kalau kurang nanti dikoordinasikan dengan yang terkait. Akan dilakukan di mana saja Pak ini Pak? Oh, ada beberapa titik ya, ada jadwal khusus tadi setiap minggu ada beberapa kecamatan nanti jadwalnya ada di Dinas Perdagangan. Pak, selain pasar murah untuk menekan harga di Palembang, apa yang akan kita lakukan lain Pak? Kita koordinasi dengan para distributor, sudah koordinasi dengan Dinas Perdagangan sehingga harganya tetap stabil, dan juga kita selalu koordinasi dengan BI juga, karena BI yang paham dan tahu juga dengan statistik. Ketika ini ada kecenderungan naik, kita langsung mengadakan intervensi dan subsidi ke beberapa kebutuhan pokok warga. Ada upaya mungkin cek langsung ke pasar-pasar untuk? Kalau biasanya ada ya, karena kita dengan Bulog, dengan BI biasanya selalu memantau harga di lapangan. Kalaupun sudah bahaya, biasanya ada sekda juga ada pedagang dan tim khusus memantau harga di lapangan. Ya, terima kasih ya. Antisipasi pergerakan harga-harga yang terjadi terutama menjelang hari Idul Adha, kita lakukan ini supaya kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat. Kita lihat bahwa memang terindikasi terjadi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Kita lakukan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim TPID di Kota Palembang untuk mengantisipasi pergerakan harga. Salah satunya yaitu pasar murah kita lakukan. Pak, komoditas yang saat ini memang perlu diantisipasi itu adalah cabai, beras, kemudian juga daging dan ayam potong, itu seperti ya, apa Pak? Memang kalau kita lihat dari data, secara data terlihat bahwa volatile food memang selalu mengalami kenaikan apabila terjadi hari-hari besar keagamaan. Kebutuhan pokok, beras, cabai merah, bawang, juga minyak goreng itu selalu mengalami kenaikan karena kebutuhan dari masyarakat naik pada saat itu. Oleh sebab itu kita harus melakukan antisipasi kebijakan supaya kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi sehingga harga tidak naik cukup signifikan. Mungkin ada prediksi Pak pergerakan ekonominya dari BI sendiri Pak di Idul Adha ini? Ya, memang kalau kita lihat setiap ada acara keagamaan nasional pasti ekonomi akan bergerak karena jumlah uang beredar akan meningkat, kemudian kebutuhan masyarakat akan meningkat. Yang harus kita antisipasi adalah bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup optimal kepada masyarakat, yaitu kita lakukan supaya harga-harga tidak naik cukup signifikan. Kita perkirakan juga sampai tahun ini pergerakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, di Palembang cukup baik, positif. Kita perkirakan sampai tahun ini tetap prediksinya positif. Ya, angka berapa persen? Kita perkirakan tetap seperti tahun lalu, ya, insya Allah kita belum bisa menyatakan sekarang, tapi masih sama seperti tahun lalu. Kondisi-kondisi ekonomi, indikator-indikator ekonomi, asumsi-asumsi yang kita pegang masih positif dan insya Allah akan mendukung. Ya, Terima kasih Pak. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang selain dari pasar murah ini Pak? Jadi pasar murah ini adalah salah satu langkah kita untuk mengendalikan inflasi. Walaupun kita tahu semua ya ada pasar murah yang kita lakukan banyak ya. Kita memantau harga, kita melakukan koordinasi dengan para distributor ya. Kita melakukan pengawasan di pasar-pasar dan sebagainya. Ya, karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, inflasi kita dari bulan ke bulan itu alhamdulillah mengalami penurunan month-to-month kita. Walaupun year on year kita mengalami kenaikan dan kumulatif pasti mengalami year to date ya, itu kumulatif pasti mengalami kenaikan. Kita berharap dengan kegiatan pasar murah kita yang kita laksanakan selama 5 hari berturut-turut di 5 kecamatan
hari ini di Sako, nanti besok di Ilir Barat 2, kemudian nanti diakhiri di Kecamatan Sukarami ya, di Kemuning di hari keempat, dan di satu lagi itu 5 kecamatan dapat sedikit banyak membantu masyarakat dalam hal membeli barang bahan pokok yang tidak terlalu mahal. Di samping itu juga kita menyediakan voucher, satu voucher itu harga 10.000, itu juga bantuan dari BI, ada 500 paket, tapi syaratnya mereka harus membeli minimal 20.000 dan harga satu voucher 10.000, dan mereka membayarnya melalui QRIS saja. Jadi kita harapkan 5 hari ini yang tadi sudah saya sampaikan lokasi-lokasi yang dapat diramaikan oleh masyarakat, apalagi dalam waktu dekat hari Senin dan Selasa kita akan merayakan hari Lebaran Idul Adha kita. Mungkin apa aja Pak bahan pokok yang menjadi sorotan dari Dinas Perdagangan sendiri? Itu ya beras, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, ya, tepung terigu, ya. Dan juga ada UMKM kita juga membuka stand ya dengan harga-harga yang kita yakin pasti lebih murah dibanding di tempat lain. Pak, sedikit Pak tentang yang ini kan kemarin DKPP Provinsi Sumsel menyebut ada beberapa penjual hewan kurban yang tidak memiliki izin. Itu dari pedagang kota sendiri gimana? Kalau itu sebenarnya teknisnya nanti ke dinas DKP, Dinas Ketahanan Pangan ya, dan Pertanian. Tentunya ini pasti sudah disikapi oleh dinas terkait dan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kita. Nanti pasti mereka menurunkan tim yang akan memantau terkait ada Kesehatan. laporan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.